Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah apa yang dipikirkan keluarganya dia tentang kamu ya. Kalau misalnya kalian tanya, "Kak, tapi keluarganya belum kenal sama aku." Ya udah, nggak usah dipaksain ya. Keluarga siapa aja lah yang kalian cari tahu. Atau kamu kenalan dulu ke keluarganya, baru nanti simak video ini lagi. Daripada bingung ya kan, kalau kalian bingung gimana aku gitu. Ya udah, ini general reading ya, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini ya. And ada promo 3 question 100.000 rupiah. Dan aku kasih waktu kalian ngebayangin member keluarganya, member anggota keluarganya ya. Kita mau cek energinya soalnya ya. Oke, silakan. Udah, kita langsung mulai aja. Apa yang keluarganya pikirkan tentang kamu? Entah kalian saat ini hubungannya sudah tidak baik, bisa juga, atau keluarganya bilang kalau kamu tuh kayaknya pernah tersakiti, pernah disakiti, entah sama anaknya atau keluarganya, atau sama orang lain disakitinya. Pokoknya kamu tuh hidupnya kayak pernah sesedih itu, pernah hancur gitu ya, disakitin, ya hidupnya pernah berantakan gitu deh pokoknya. Pokoknya kamu gak baik-baik aja, pernah kayak gitu ya. Dan dibilang kamu tuh orangnya suka pergi-pergi, suka bepergian. Gak banyak omong sih di sini katanya kamu tuh. Kamu tuh kayak punya hobi atau kesukaan. Bisa juga kamu punya bakat. Pokoknya ada hal yang kamu senengin. Mereka tahu itu. Ini kayaknya ini keluarga dari seseorang yang hubungannya udah berakhir sama kamu deh kayaknya. Soalnya di sini kelihatan kartunya kayak gitu. Jadi dibilangnya kayak kamu mungkin udah berakhir hubungannya sama seseorang. Dan kamu kayak udah nggak kelihatan lagi. Kayak udah hilang atau pergi atau kayak udah nggak tahu gitu kabarnya. Udah kemana lah gitu istilahnya. Kayak mereka udah nggak tahu kabar kamu lagi, kayak udah menghilang kamu tuh. Ya apapun alasan menghilangnya lah ya. Cuma mereka kayak udah nggak tahu lagi kamu di mana sekarang. Ini kayaknya hubungan seseorang yang ini kayaknya keluarganya itu dari hubungan kamu sama seseorang yang hubungannya berliku-liku. Gimana nih jelasinnya? Jadi kayak kamu punya hubungan yang berliku-liku sama seseorang. Nah ini nih keluarganya, ngerti kan? Misalnya kamu pacaran sama si Raisa, hubungan kamu nih berliku-liku kata keluarganya Raisa gitu ya. Keluarganya Raisa bilang kalau hubungan kamu dan Raisa itu berliku-liku. Ya udah Raisa aja ya, nggak usah komen namanya siapa. Di sini kamu orangnya keras kepala. Yes, kamu orangnya keras kepala. Kamu tuh nggak banyak ngomong. Entah nggak banyak ngomong atau entah mereka mikirnya kamu memang pendiam, nggak banyak ngomong, atau mereka mikirnya kamu nggak mau ngomong ke mereka karena ada masalah, atau kamu nggak suka ke mereka, atau kamu benci. Pokoknya di sini mereka taunya kamu nggak banyak ngomong aja. Menurut pandangan mereka kayak gitu. Mungkin udah putus juga hubungannya mungkin sama anaknya ya. Dibilang kamu itu kayak punya beban. Beban apa ya? Ada yang beban masalah, ada juga yang beban keluarga. Istilahnya kamu tuh tulang punggung keluarga. Ada yang bilang kayak gitu. Terus apa lagi nih ya? Kamu kayak kasih batasan ke keluarganya. Kayak ada batasan lah di antara kalian.
Dan di sini kamu orangnya hemat katanya. Gak tahu kenapa kayak gitu bacaannya di sini. Kamu hemat. Mereka yang suka stalking kamu atau kamu suka stalking mereka ya? Bisa vice versa sih. Bisa mereka yang masih pengen tahu tentang kamu, atau ya mereka menganggap kamu tuh orangnya kepo ya, suka mau tahu gitu. Mereka tuh menyimpan kenangan tentang kamu. Jadi bukan anaknya aja yang menyimpan kenangan, tapi keluarganya juga ternyata. Tapi nggak tahu image kamu tuh bagus atau enggak ya, kenangan yang mereka simpan. Nanti kita lihat lagi ya. Tuh, kamu tuh orangnya suka kepo, suka stalking. Mereka tahu lah, kamu suka mencari-cari tahu mungkin ya. Mencari tahu tentang anaknya atau apa. Kamu orangnya pemikir, suka khawatir, kepikiran banget gitu. Mungkin kamu terlihat seseorang yang banyak masalah. Jadi kayak ada masalah dikit, pasti kamu tuh takut gitu ya. Dan di sini kamu sih orangnya tenang ya. Mereka bisa lihat kamu ya cukup dewasa. Ada yang bilang kalau kamu tuh kayak nggak peduli sama mereka, atau kayak udah nggak peduli lah sama mereka. Mau mereka kayang juga bodo amat ya. Yang keluarganya pikirkan tentang kamu, kayaknya kamu sudah menjaga jarak sama mereka. Kayaknya kamu kasih batasan-batasan, layer demi layer gitu. Pokoknya susah untuk mencari tahu tentang kamu saat ini. Mereka bilang kayaknya kamu tuh udah mau move on mungkin dari hubungan sama anaknya ya. Kamu udah cuek, kamu udah fokus sama diri kamu, sama karir, pekerjaan, dan lain-lain. Pokoknya kamu udah cuek deh. Bisa jadi kamu seseorang yang cukup mapan dan karir minded banget. Pokoknya kamu tuh mikirin karir banget, kerjaan kamu banget gitu. Bisa jadi kamu ahli atau bagus di bidang yang kamu jalani menurut mereka. Mereka bilang kamu tuh nggak mau terlalu banyak usaha untuk hubungannya. Itu katanya. Iya, mereka bilang kamu nggak mau terlalu banyak usaha. Tuh, kamu kayaknya udah berjauhan sama dia atau sama anaknya, atau LDR bisa juga. Atau memang ya mereka sama kamu lokasinya jauh aja gitu ya. Tuh, mereka mikirnya, ini baru ada kartunya nih. Mereka mikirnya kamu seseorang yang udah cukup mapan, dewasa, tenang. Jadi di usia-usia yang memang stabil finansial, stabil emosional gitu. Usia-usia udah matang lah gitu ya, mapan, 30-an lah, 30 something mungkin. Kadang kamu tuh ada jiwa kekanak-kanakannya juga, ada sisi childishnya, manja gitu ya, maunya diperhatiin, clingy juga. Ada dari kalian yang posesif ya sama anaknya. Maunya tuh deket-deket terus ya, bucin kayaknya ya. Ada yang bilang keluarganya kalau kamu tuh bucin banget dalam hubungan, manja, posesif, clingy gitu ya, nggak mau jauh-jauh, nggak bisa deh tuh pokoknya jauh-jauh ya. Ada sisi diri kamu yang dingin katanya. Kalau udah keras kepala, punya satu keinginan, kamu tuh dingin, kayak ragu gitu sama orang lain tuh ragu kalau udah punya keinginan. Pokoknya kamu harus mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu katanya. Kamu orangnya mandiri ya, kamu bisa lah apa-apa sendiri gitu ya. Tapi orangnya tuh gampang worry, gampang khawatir juga katanya. Yang keluarganya pikirkan tentang kamu,
Kamu orangnya sabar sih, katanya nih. Kayak berkali-kali diuji kesabarannya, tapi tetap sabar. Mungkin banyak dari kalian yang menunggu-nunggu gitu ya, nunggu dinikahin, nunggu diseriusin sama anaknya, nunggu anaknya berubah gitu ya. Mungkin anaknya tuh kelakuannya kayak dajjal gitu ya. Kalian sabar banget gitu nungguin anaknya berubah, tapi ya kalian tetap cinta gitu. Walaupun kalian emosi, ada sisi emosi, tapi kalian tetap sabar. Walaupun anaknya bikin kalian emosi, bikin kesel, bikin marah, tapi kelihatan banget sabarnya di sini, kata mereka ya. Ada sisi kamu yang tertutup juga, tapi kamu nih tipe orangnya tuh ini apa, mau berusaha, mau fight dalam hidup tuh. Kamu mau fight, tipe-tipe yang kalau untuk pekerjaan, untuk karir, kamu tuh nggak manja gitu maksudnya. Tipe-tipe yang mau berjuang untuk hidupnya sendiri. Di sini aku lihatnya kamu baiknya kamu tuh suka ini apa, mau keluar uang gitu loh. Misalnya kamu traktir keluarganya, beliin sesuatu untuk orang tuanya, perhatian sama adik-adiknya atau kakaknya, atau ya pokoknya keluarganya lah gitu. Kamu baik, suka ngebeliin sesuatu gitu ya. Tajir kalian tuh. Pokoknya di sini kamu baiknya ini dilihatnya dari masalah ini ya, uang gitu. Kayak kamu suka royal gitu, ibaratnya royal. Kamu suka traktir, suka beliin sesuatu, barang, gift, atau ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya kalian baiknya kayak gitu dilihatnya. Tapi kalau ada masalah sedikit gitu, kalian tuh kayak langsung jaga jarak, kelihatan gitu. Kalau marah, ada masalah, nggak suka, terus langsung kelihatan, nggak mau deket-deket, jaga jarak, atau males gitu ya, kelihatan kayaknya. Di sini aku lihatnya mungkin mereka tuh kayak masih mempertimbangkan hubungan kamu sama anaknya. Nggak tahu kenapa, pokoknya masih timbang-timbang lah, belum begitu full support kali ya. Mungkin di depan kamu support, di belakangnya nggak tahu deh. Iya kan, aku lihatnya gitu sih, mereka masih timbang-timbang hubungan kalian. Jadi kayak disetujuin aja, tetap bertahan, atau direlakan aja, gak usah lanjut menurut mereka. Nah itu mereka masih timbang-timbang banget deh apa yang keluarganya pikirkan tentang kamu. Kamu tuh ada sisi cueknya juga sebenarnya, dan mereka tuh tahu kalau kamu tuh banyak yang mau mendekat. Nggak tahu, mereka bilangnya ya banyak sebenarnya yang mau dekat sama kamu gitu, tapi kamu orangnya cuek. Bisa juga dibilang mungkin mereka kali ya yang pengen mendekat ke kamu, tapi kamu cuek aja, kayak nggak peduli gitu. Mungkin ada masalah nih berarti kamu sama keluarganya ya, ada konflik kaliannya, jadi kamu kelihatan kayak cuek banget gitu sama mereka, kayak bodo amat. Tapi ada sisi cueknya juga kamu menurut mereka ya. Ada dari keluarganya yang pengen gitu ketemu sama kamu, karena mungkin kalian udah nggak pernah ketemu gitu. Ada yang kangen juga, ada yang ngerasa kamu tuh udah berkeras hati gitu sama keputusan kamu. Gue nggak ngerti sih maksudnya apa, pokoknya dilihatnya kamu tuh udah yakin banget sama keputusan kamu apa gitu, kayak nggak bisa diganggu gugat lagi. Itu kalian yang tahu masing-masing lah maksudnya apa, karena pasti masalah kalian beda-beda ya kan. Ada yang ngerasa kamu itu diputusin, ditinggalin, atau dibuang sama anaknya. Pokoknya kamu kayak nggak baik-baik aja deh, kayak dicampakkan lah ya, anggaplah gitu. Pokoknya kamu kayak dicampakkan, terbuang, atau dicuekin gitu sama anaknya. Di sini mungkin ya kamu pada saat itu harus mengambil sebuah keputusan, karena ada sesuatu di tengah-tengah hubungan kalian gitu. Ada apa, jadi kamu harus memutuskan sesuatu di situ.
mereka tuh sebenarnya mau komunikasi sama kamu, atau mungkin ada dari mereka yang ngerasa perlu menyampaikan sesuatu ke kamu. Ada gitu yang mereka pengen sampein. Mungkin kamu perlu tahu menurut mereka. Tapi bisa juga mungkin kamu pernah kirim pesan entah ke anaknya, entah ke keluarganya, entah keluarga besarnya atau apa, dan keluarganya itu tahu, keluarganya baca chat atau pesan yang kamu kirim. Nggak tahu kamu kirimnya ke siapa, pokoknya ada sebagian keluarganya yang tahu lah gitu, baca pesan dari kamu. Sebenarnya ketika kamu menjauh itu mereka bingung harus gimana gitu. Ada yang ngerasa mereka tuh nggak pengen kamu pergi, mereka nggak pengen kamu menjauh, mereka nggak pengen gitu hubungannya nggak baik sama kamu. Karena aku lihat di sini kayak ada sebuah hubungan yang tidak baik-baik saja. Tiba-tiba terus kamu pergi, jaga jarak. Nah ada dari keluarga mereka tuh yang nggak pengen kamu sebenarnya ngejauh ya atau pergi. Tapi ada juga yang keluarganya itu jadi introspeksi gitu. Kira-kira salah apa ya sama kamu? Kurangnya apa ya? Apa yang bikin kamu marah gitu? Ada yang sampai introspeksi gitu keluarganya. Jangan-jangan keluarganya kena mental kali ya. Kok bisa kamu marah atau benci gitu? Ada apa sebenarnya? Ada, mereka tuh sampai lihat ke dalam dirinya, introspeksi. Salah-salah mereka tuh apa sama kamu, atau mereka kayak mempertanyakan anaknya ada salah apa sama kamu gitu ya, sampai ke mereka tuh kamu juga benci, kesel gitu ya kan. Pasti ada sesuatu sebab akibatnya yang dipikirkan keluarganya tentang kamu. Tuh kartunya sama-sama lagi yang keluar. Kamu tuh kayaknya ngejauhin mereka, tapi ada yang keluarganya tuh nggak tahu alasan kamu ngejauhin tuh apa, ngejauhin mereka atau ngejauhin anaknya gitu. Kayak masih abu-abu gitu. Mereka nggak benar-benar tahu alasan kamu menjauh tuh apa. Ada yang menganggap kamu itu kayaknya cari kekasih lain, cari pacar lain, atau kamu udah punya hubungan sama seseorang. Makanya hubungan kamu tuh nggak baik-baik aja. Bisa jadi hubungan kalian nggak baik-baik aja gitu. Kamu hubungannya nggak baik sama anaknya, terus kamu cari pasangan baru atau udah punya yang baru. Ada yang mikirnya kayak gitu keluarganya. Tapi ada juga yang mikir ya sekarang kamu udah punya yang baru lah gitu, kamu ada keinginan buat punya hubungan yang baru. Ada yang menganggap kamu udah capek kayaknya sama hubungannya, udah capek, udah lelah, udah gak mau berusaha lagi gitu ya. Tapi ada yang menganggap kamu tuh punya kebencian atau dendam, entah ke anaknya atau ke keluarganya. Kayak kamu dendam banget, kesel banget gitu. Dan kamu sengaja memang mau menghindar atau menjauh juga dari mereka. Ada yang ngerasa kamu menjauh, menghindar itu karena sakit hati. Pasti sakit hati sama anaknya lah ya. Terus kamu kayak menghilang atau kayak sembunyi. Mungkin mereka nggak tahu kabarnya kamu juga kayak apa. Ada juga yang ngerasa mereka nggak tahu kamu di mana sekarang. Dan mereka ngerasa kamu tuh sekarang udah mapan, udah hebat lah pokoknya, karir, keuangannya, finansial mungkin udah hebat, udah mapan. Mungkin banyak juga yang suka sama kamu. Tapi ada juga yang mereka ngeliat karena kamu udah mapan, mereka jadi pengen deket gitu ke kamu. Karena kamu udah mapan, mungkin ada yang keluarganya matre kali ya, jadi ngerasa pengen deket malah sama kamu. Kayak pengen komunikasi gitu ya, berkabar setelah mereka lihat kamu udah cukup mapan atau sukses saat ini. Ya ada yang bilang kalau kamu tuh ya sukses lah sekarang. Ini yang kebaca sama aku ya, ini energi hubungan-hubungan kalian yang udah gak baik sama anaknya,
udah putus atau udah selesai, nah ini keluarganya memandang kalian kayak gini ya. Kebanyakan sih aku ngerasa gitu, hubungan kalian udah selesai sama anaknya, sudah tidak baik-baik aja gitu. Yang dipikirkan keluarganya tentang kamu, ada yang mereka mikirnya kamu tuh dalam cinta segitiga. Tapi walaupun cinta segitiga, kayak kalian tuh hubungannya tuh gak ada ujungnya gitu, gak putus-putus, dan siklus hubungannya tuh ya begitu terus. Mereka bilang walaupun gak ada ujungnya, gak putus-putus, tapi ya deket banget gitu. Ada yang ngerasa kamu tuh matre juga, jadi kamu tuh kayak kayak memanfaatkan keuangan anaknya gitu. Pokoknya dia ngerasa tuh anaknya udah keluar uang banyak buat kamu lah gitu ya. Ada yang ngerasa kamu juga jutek. Dan di sini ada sih keluarganya yang ngerasa udah cocok sama kamu. Ya, setipe lah, cocok. Ya, cara berpikir, satu frekuensi, cara bercandanya juga cocok, ya kan? Ada yang ngerasa kamu tuh udah pergi menjauh, kayak udah gak mau gitu ya punya hubungan sama keluarganya lagi, kayak udah end aja gitu kayaknya. Tapi ada juga yang bilang kamu tuh bucin, jadi kayak kamu tuh ngejar-ngejar anaknya mungkin. Pernah ada yang bilang kayak gitu juga, kamu ngejar-ngejar, usaha banget gitu mungkin mau deket, mau sama anaknya. Tapi kamu tuh anaknya baik, penuh cinta kasih, kelihatan lah gitu baik. Kayak menebarkan kasih sayang gitu. Kamu mungkin istilahnya ya, kamu sayang sama anaknya tapi juga sayang sama keluarganya. Mereka bisa lihat itu dari kamu sayang sama keluarganya, perhatian, care. Terus apalagi nih, mereka juga ngerasa kamu tuh punya tempat spesial di hati mereka, di hati keluarganya. Pokoknya kamu ya bisa dibilang orang spesial atau orang yang penting lah buat keluarganya. Dan kamu tuh sangat menjaga apa ya? Menjaga mereka kali ya, kan karena care, perhatian. Jadi kamu kayak menjaga mereka, atau kamu menjaga perasaan mereka, kamu nggak bisa bikin mereka sakit hati atau tersinggung. Pokoknya kamu ngejaga perhatian, ngejaga hati mereka banget lah gitu. Ya, dan kamu juga orang yang penting, punya space spesial di hati mereka gitu ya. Tapi sayangnya sekarang udah menjauh nih sama mereka kayaknya. Udah gak jelas hubungannya kayak gimana. Mungkin gak saling blok-blokan, tapi ya udah gak saling komunikasi mungkin. Mungkin kamu pernah traveling ya, atau bepergian sama keluarganya nih bareng. Bisa dibilang kamu tuh contoh wanita atau laki-laki ya, yang sulit digapai, sulit didapetin sebenarnya. Itu menurut mereka ya. Ya mungkin kamu bukan tipe-tipe yang gampangan gitu kali ya. Punya pride ya, you have value juga mungkin. Jadi bisa dibilang kamu tuh seseorang yang sulit didapetin, sulit dideketin, sulit digapai. Yang keluarganya pikirkan tentang kamu, kadang keluarganya juga mikirin kamu sih. Kayak kabar kamu gimana sekarang, kamu mungkin sakit hati banget sama anaknya, sama mereka juga, sama keluarganya. Apa kamu baik-baik aja? Keluarganya tuh ada juga yang masih kepo sama kamu, masih mau tahu tentang kamu. Cuma mereka tahu mungkin kamu marah banget sama mereka, emosi, kesel ya. Tapi mereka tahu kamu tuh seseorang yang independen, pantang menyerah. Pokoknya mereka bilang kamu tuh masa depannya bagus,
Karena kamu seseorang yang mau berjuang untuk hidup kamu, untuk masa depan kamu. Dan ada yang menganggap kamu tuh kan mapan ya, jadi kamu tuh penghasilannya tuh banyak. Nggak tahu ini keluarga matre atau bukan sih. Pokoknya dibilangnya kamu tuh penghasilannya banyak, mungkin sumber penghasilannya juga banyak, dari mana aja. Tapi ada yang keluarganya ini kayak udah bukan menutup hati buat kamu sih, lebih kayak ya udahlah, ada kenangan tersendiri gitu sama kamu, bareng sama kamu, tapi mereka memutuskan untuk tutup aja ceritanya nih, kenangan-kenangan sama kamu ini, kayak disimpan aja ceritanya. Ya, mungkin ya kenangannya bagus-bagus juga gitu, tapi ya mereka memutuskan untuk menutup kenangannya sama kamu. Kamu tuh baik, perhatian gitu. Perhatiannya lebih ke ini ya, kasih sesuatu, memberikan sesuatu. Jadi kayak gift atau barang-barang itu kelihatan banget, banyak yang kamu kasih ke keluarganya juga, dan keluarganya ya happy, merasa kamu tuh perhatian banget, mereka happy sih. Dan apa ya, mereka ngerasa kamu perhatian lah ke mereka gitu, detail kayak satu-satu kamu perhatiin, misalnya ibunya, bapaknya, adik-adiknya gitu, kelihatan kalau kamu seperhatian itu juga. Tapi ada juga dari mereka yang kayak pengen deketin kamu. Ibaratnya walaupun hubungan kamu udah selesai sama anaknya, mungkin keluarganya atau orang tuanya yang belum move on ya. Kamu udah putus sama anaknya, udah move on gitu ya, tapi orang tuanya yang belum move on ya. Ada kan yang kayak gitu kan, anaknya udah putus kapan tahu, tapi ibunya belum move on gitu ya, masih suka kontak-kontak ke mantan anaknya, masih berharap balikan gitu ya, rujuk. Ada loh ibu-ibu yang kayak gitu, karena saking baiknya perlakuan mantan anaknya ke ibunya, ke orang tuanya, jadi berharap tuh bisa sampai menikah, berharap bisa berjodoh gitu ya sama anaknya. Ya adalah yang kayak gitu-gitu, yang dipikirkan keluarganya tentang kamu. Mereka ngerasa kamu tuh baper, ada perasaan yang kamu pendam gitu, entah marah atau kesel, bisa sama anaknya, bisa sama mereka juga keselnya. Jadi mereka sering cari perhatian kamu, curi-curi perhatian, ngelakuin ini itu supaya kamu tuh mau deket lagi atau perhatian lagi gitu ya, pokoknya supaya ada komunikasi lah mungkin gitu. Tapi kamu cuek aja, kamu udah gak peduli sama mereka katanya. Mau mereka misalnya bikin status apa gitu ya di sosial media, kamu gak peduli gitu, kamu fokus sama diri kamu sendiri aja. Dan ada yang ngerasa kayak mereka udah cari perhatian tapi kamu cuek, akhirnya mereka tuh kesel, marah sama kamu, emosi, kamu kok cuek banget gitu. Ada yang udah tahu kamu ini punya hubungan ya sama pasangan yang baru gitu ya, kekasih baru, mereka tuh sampai kepoin hubungan kamu sama pasangan kamu. Ada yang kepo karena ngerasa kayak, oh kamu sekarang udah happy ya, udah bahagia. Tapi ada juga yang ngerasa, kok kamu ninggalin mereka, cuek gitu ya. Ada yang nungguin dan berharap gitu, kenapa kamu nggak balikan lagi atau apa. Pokoknya ada yang sampai kepo deh tentang hubungan kamu sama pasangan kamu yang baru. Ada yang sampai ngeliat kayak kamu misalnya ya udah punya pacar baru, udah nikah mungkin juga. Pokoknya ngeliatnya kamu tuh udah happy sekarang menurut mereka. Walaupun ya ada emosi juga mereka ke kamu karena kamu cuek ke mereka. Tapi ada juga yang ngerasa kamu walaupun udah happy, udah punya hubungan sama orang baru, tapi kamu pasti masih marah gitu sama mereka. Kayak gitu. Pokoknya kamu sekarang kayak udah punya kehidupan sendiri deh, udah punya dunia sendiri. Menurut mereka kayak gitu. Ada yang bilang juga kamu itu pintar, cerdas dalam akademik atau sekolahnya, atau pintar cari uang, bisa juga ya. Oke, udah itu aja gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, ini zodiak.
anak dari keluarga tersebut ya. Maksudnya ini zodiak anaknya yang pernah punya hubungan sama kamu ya. Jadi kalau ditanya ini keluarganya siapa, ya inilah zodiaknya. Ada zodiak Gemini, Scorpio, Libra, Leo, Capricorn, Cancer. Dan ini inisial hurufnya. Bisa inisial huruf dari anak dari keluarga itu, atau dari orang tuanya, atau inisial huruf dari nama-nama anggota keluarganya ya. Ini ada huruf F, Z, X, G, S, N, E, W, H, Y, C, T, Q, dan B ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat buat kamu ya, dan menghibur ya. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.